Kembali kita update terkait dengan kasus Vina dan juga Eki. Harusnya kalau kita lihat keterangan dari Kompolnas di minggu lalu, di minggu ini harusnya dari Polda Jawa Barat sudah melakukan rekonstruksi untuk kasus Vina dan juga Eki. Tetapi kita melihat karena dalam seminggu terakhir ini ada beberapa hal yang cukup mencengangkan terjadi di media massa ataupun juga sosial media terkait dengan saksi baru, misalnya mel-mel yang mengatakan berbagai macam hal, kemudian juga terkait dengan saksi yang diperiksa di tahun 2016, yakni adalah Liga Akbar, yang mencabut beberapa hal, bahkan juga terkait CCTV, yang ini menunjukkan bahwa dari Polda Jawa Barat itu harus melakukan penyidikan lebih dalam terkait dengan hal-hal tersebut. Dan pada saat dicek, kalau aku simak ya, keterangan dari Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto, Ketua Harian Kompolnas, pada saat isu-isu selama seminggu terakhir ini muncul dan dicek ternyata hasilnya itu kok berbeda, tidak sesuai. Ada yang ngomong info ini, info itu. Setelah diperiksa, itu semua adalah nihil. Tetapi dari Irjen Pol Purnawirawan Benny Mamoto tidak mau mengklarifikasi mana yang tidak benar atau apa hasilnya karena tidak mau mendahului dari pihak penyidik. Tetapi sudah ada yang bisa kita konfirmasi seperti aku bahas di video yang lalu terkait dengan CCTV. Ada satu CCTV yang ini teman-teman yang viral, ternyata ini adalah kejadian di tahun 2023 di Makassar. Lebih detailnya kalian tonton di video analisa sebelum ini. Dari beberapa hal yang muncul di minggu ini juga, ada terkait dua nama yang sosoknya ini viral di sosial media yang diduga adalah Peggy atau Peron, bukanlah Peggy Setiawan yang saat ini sudah ditahan oleh Polda Jawa Barat. Yang pertama ada namanya juga sama, Peggy Setiawan, tapi dia berasal dari Cianjur, bukan Cirebon. Dia, aku lihat sudah beberapa hari terakhir ini di beberapa media, Peggy Setiawan Cianjur ini bersama kedua orang tuanya melaporkan dirinya ke Polsek Pacet Cianjur untuk mengatakan bahwa foto-foto, terutama di TikTok ya, wajah dia ini kan cukup banyak muncul ya. Dikatakan bahwa saya itu difitnah, itu bukanlah saya tidak terlibat apapun dengan peristiwa ini, bahkan saya tidak kenal dengan para korban ataupun juga terpidana saat ini. Dikatakan orang tuanya mengatakan bahwa kasihan ini anak saya, dia nggak bisa keluar kemana-mana, nggak nyaman, kerja juga nggak bisa, bahkan ibunya mengatakan bahwa saya sering ngedrop terkait dengan hal ini. Oke, bagian ini adalah bagian yang tentunya ngebuat kasus ini semakin banyak gangguannya ya dalam hal tanda kutip terkait dengan hal viral. Nah, yang berikutnya juga adalah sosok yang bernama Hegi Rian Prayoga. Terakhir aku lihat dia wawancara di TV One ya, bahwa dia percaya diri sekali mengatakan bahwa dirinya itu tidak ada kaitannya dengan peristiwa ini. Tetapi sebenarnya kalau aku boleh nilai ya, dari Hegi Rian Prayoga ini, netizen curiga sama dia juga nggak salah-salah netizen amat. Karena memang dia itu sendiri yang memancing, begitu memancingnya. Ya kalian lihatlah foto-fotonya, bahkan juga ya awalnya kan dia bilang bahwa ini cuma lucu-lucuan dan bercandaan aja. Tapi kok lama-lama malah jadi begini, saya merasa nggak nyaman dan juga nggak bisa bekerja lagi. Terlepas ini benar atau tidak, kalau aku lihat dari komentar netizen ini, banyak yang rasanya tidak percaya dengan statement si Hegi ini teman-teman. Misalnya ada salah satu statement di channelnya TV One ya, Novi Alika, saya kenal nih orang, ini bener anak geng motor. Dia dulu itu sadis banget. Saya masih inget banget tahun 2015 malam, dia rolling dengan teman-temannya bawa samurai ngejar-ngejar orang. Pak, tolong saya yakin 100% ini pelakunya. Tolong tahan periksa Pak. Karena dulu tahun 2015 saya tahu ini orang, dia sering nongkrong sama gengnya di Taman Sumber, ngejar warga yang lewat di sekitaran dia nongkrong. Well, ya, ini adalah satu bagian yang juga ngebuat kita bertanya-tanya dengan DPO yang dimunculkan oleh Polda Jawa Barat. Misalnya ya dengan ciri-cirinya fisik ya, terutama tinggi 160 cm, badan kecil, rambut keriting, dan agak kurus. Kok ini lebih cenderung adalah miripnya sama dia dibandingkan sama Peggy Setiawan yang saat ini berada di dalam penjara. Apa yang ngebuat dia itu tidak menjadi suspeknya? Karena diakui Hegi Rian Prayoga ini juga tempat tinggalnya nggak jauh dari lokasi TKP. Dia bilang itu hanya sekitar 100 meteran rumahnya dari jembatan
yang saat Vina dan Eki ditemukan. Dia adalah asli warga Cirebon dan dia bekerja sebagai buruh bangunan, kadang-kadang juga sebagai pengamen, katanya buat iseng-iseng. Waktu kejadian tanggal 27 Agustus 2016 tersebut, dia memang lagi nongkrong di dekat rumahnya yang juga jaraknya sekitar 100 meteran dari TKP di jalan raya tersebut, lebih tepatnya dekat dengan Polsek Talun. Kemudian beberapa hal yang cukup unik adalah banyak hal-hal yang menunjukkan bahwa dia itu berada di sekitaran TKP di malam hari itu. Tapi kan dia juga sudah mengakui bahwa dirinya itu sudah didatangi 2 kali. Pertama itu oleh Polda Jawa Barat, pertamanya dari Polres Cirebon, yang kedua adalah Polda Jawa Barat, dan keduanya sudah melakukan identifikasi. Dan mungkin dari penyidik menemukan bahwa tidak ada keterkaitan. Tetapi dari sini, at least kita bisa tahu yang viral-viral di sosial media dari Hegirian Prayoga atau Peggy Setiawan Cianjur, kemudian CCTV yang viral, termasuk juga mel-mel, kemudian juga saksi yang mencabut keterangannya beberapa poin, itu memang diperiksa oleh Polda Jawa Barat, walaupun mereka sampai saat ini tidak memberikan keterangan banyak di media massa, bahkan tidak adalah keterangan sama sekali. Terakhir adalah pada saat penetapan Peggy Setiawan yang sebagai tersangka. Nah, terkait dengan kasus ini sebenarnya apa sih? Apakah ini laka lantas tunggal, ataukah beneran ini ada unsur pidananya? Kita coba cross check pada saat kuasa hukum Saka Tatal dan juga Sudirman, Bu Titin ya, yang dari awal aku lihat konsistensi ya. Konsistensinya cukup konsisten bahwa dia mengatakan memang ini kasusnya itu sebenarnya adalah laka lantas tunggal, tidak ada unsur pidananya. Bahkan terkait dengan penetapan DPO tersebut, ada dugaan ini ya, Rudiana itu bapaknya dari Eki korban sudah melakukan interogasi sendiri para TSK saat itu. Bahkan DPO itu sudah ada, padahal laporan polisinya belum dibuat. Apakah sebuah kemarahan dari seorang ayah yang kehilangan putranya lantas tidak bisa berpikir jernih, kemudian melampiaskan kepada orang-orang yang tidak bersalah? Ya, suka tidak suka, ini bagian kalau secara hukum mereka sudah ditetapkan bersalah. Tetapi dari kuasa hukumnya dan sebagian netizen Indonesia sekarang meragukan apakah ini beneran atau tidak. Nah, mengenai fakta persidangan yang tidak pernah terekspos oleh wartawan di tahun 2016 dan juga 2017, itu memang kayaknya sudah by design katanya. Kalaupun ada yang diekspos, itu justru ngebahas mengenai bagaimana kejamnya para geng motor tersebut. Dan Titin mengatakan, saya tidak yakin adanya DPO tersebut. Karena suka tidak suka, dia termasuk yang sangat eksplisit mengatakan ini adalah dugaannya terkait dengan laka lantas yang tunggal tersebut. Tetapi bagaimana dengan hasil otopsi dan juga visum yang sudah aku bahas malam ya, bahwa salah satu poinnya ada sperma di bagian tubuhnya Vina, kemudian luka lebam-lebam, kemudian juga area visum di bagian Vina juga banyak yang lebam-lebam. Bagaimana bisa dijelaskan? Tentunya ada yang pro dan kontra. Ada yang pro dengan hasil saat itu mengatakan, ya itu adalah hal yang nggak terbantahkan, Anjas. Mau siapapun yang mengatakan, itu sudah ada unsur pidananya. Tetapi yang bagian kontra berpikir bahwa itu sih pasti sudah dimanipulasi begitu. I don't think so ya, untuk otopsi bisa diotak-atik di bagian tersebut, karena suka tidak suka kan sudah ada foto-fotonya, kemudian sudah ada datanya, dan ini juga sudah dilakukan exercise ya, baik itu di tingkatan kejaksaan sampai ke pengadilan. Nah, bagian ini yang kita harus akui harus dilakukan penyidikan ulang lagi dari awal sampai terakhir lah, karena memang dari pihak kuasa hukum Saka Tatal dan Sudirman ini meminta dan juga memohon bahwa kasus ini harus dibawa sampai ke Mabes Polri dan memohon kepada Kapolri bahwa ayo kita baca sama-sama berkas-berkas yang saya punya ini. Ini adalah berkas yang paling lengkap. Kita bisa melihat banyak kejanggalan. Ya, salah satu hal yang memang sudah cukup nyata di media massa terkait dengan keterangan Liga Akbar yang dia membantah bahwa dirinya ketemu Vina dan Eki di jam 21:15
waktu Indonesia Barat tersebut, karena kan dia mengatakan bahwa sebenarnya saya nggak ceritanya mau seperti itu, tetapi saya diarahkan oleh oknum untuk bercerita seperti itu, bahwa saya melihat mereka dilempari, Vina dan juga Eki, bahwa dia itu selamat dari kejaran para pengendara motor dalam geng tersebut karena dia masuk ke sebuah gang. Sebenarnya saya tidak mengalami peristiwa tersebut karena dia berpisah di tanggal 27 Agustus 2016 tersebut dengan Eki dan juga Vina, itu sekitar habis maghrib, mungkin sekitar jam 6-an sore. Dan pada saat itu mereka mau menuju ke Kuningan, sementara saya ada aktivitas yang lain lagi. Makanya pada saat 7 kuasa hukumnya dari Liga Akbar ini berbicara di sejumlah media massa mengatakan bahwa ya, klien kami ini membutuhkan bantuan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, dan sudah punya alibinya, nama-nama orang-orang yang bersama dia di hari kejadian tersebut, karena dia tidak ada peristiwa sampai jam 9-an malam tersebut. Nah, ini adalah satu hal yang udah mulai satu persatu terbongkar, dan menurut aku kekuatan dari ini sih cukup real ya teman-teman. Nah, lantas bagaimana dengan keterangan Aep ini, si saksi yang cukup fenomenal, sampai sekarang masih banyak yang pro dan kontra. Kan dia bilang posisinya di warung, ada pengendara motor berseragam XTC dan melempari batu dan dikejar-kejar, ada sekitar 8 orangan yang mepet, ada 4 motor lah. Sebenarnya dari awal, keterangan Aep ini kan juga sudah ada di tahun 2016. Keterangan Liga Akbar juga sudah ada di tahun 2016. Dari kedua keterangan ini aja sebenarnya sudah saling berlawanan sebenarnya teman-teman. Ya, bisa aja alibinya nggak anjas, biasa aja Vina dan Eki itu sudah terpisah sama siapa? Sama si Liga Akbar dengan versi yang BAP ya. Itu sebelum adanya para geng. Tapi kan nggak mungkin, soalnya di keterangan BAP yang lama juga Liga Akbar mengatakan bahwa dia dikejar-kejar, dan Aep juga mengatakan para geng motor tersebut lagi nongkrong. Artinya starting point mereka mengejar itu dari lokasi tersebut. Sebenarnya untuk keterangan ini cukup bertolak belakang ya, tetapi entah kenapa dalam persidangan kok sepertinya ini dibiarkan masuk akal. I don't know, apakah ada poin-poin lainnya? Ini kan bagian data kualitatif ya. Kita tidak bisa menginterpretasikan 1+1 sama dengan 2 dalam hal kualitatif. Mungkin ada komponen apa nih yang terlewatkan. Sekali lagi logikanya dengan keterangan di tahun 2016 antara Aep dan juga Liga Akbar itu sebenarnya sudah saling berlawanan. Aep itu kan menyaksikan mereka ini, para gengnya itu lagi nongkrong di sana, kemudian ngelemparin. Yang aku tangkap itu adalah starting point mereka untuk melakukan aksi tersebut ke Vina dan juga Eki. Tetapi keterangan dari Liga Akbar yang versi pertama ya, yang nggak dicabut itu, bahwa dia itu sudah dikejar-kejar sama geng motor tersebut, dan Liga Akbar masuk ke sebuah geng motor. Artinya, kalau memang ada bagian tersebut bersama, ya harusnya Aep melihat ada bagian si Liga Akbar tersebut. Tapi kan tidak seperti itu, karena dia kan sangat jelas sekali mengatakan, saya tahu wajahnya siapa aja, kemudian nomor polisinya, yang banyak meragukan jarak antara 50 atau 100 meter, dengan dia terburu-buru dengan alasan katanya takut, nggak mau ikut-ikutan, tapi dia bisa hafal wajah-wajah tersebut. Ya, kita pengen tahu penjelasannya seperti apa. Ini semua pasti akan segera kita dapatkan dalam persidangan nanti, dan masyarakat akan menilai ini masuk akal atau enggak teman-teman. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye.